Eh, Ketika saya masih remaja dan saya aktif sebagai ketua organisasi di gereja yang namanya Legio Maria, yang Gus Dur jadi Legium Christum itu. Maka di Legio Maria salah satu pekerjaan atau tugas-tugas mereka adalah untuk datang ke rumah-rumah sakit, menghibur orang sakit. Dan mereka ini mencari orang termasuk umat Islam yang tidak dikunjungi oleh saudaranya atau tidak dikunjungi oleh keluarganya. Situlah masuk. Orang sakit itu memang secara kejiwaan dia sudah, katakanlah sudah lemah ya, rentan. Jadi iman orang sakit itu seringkali mengalami penurunan. Pada saat itulah mereka datang, kemudian mereka menunjukkan kepeduliannya, sikap peduli, sikap mau mendengarkan apa keluhan. Dan kemudian setelah orang itu mencurahkan isi hatinya, setelah curhat, maka kemudian dia berilah nasihat, dia beri penghiburan. Dan ujung-ujungnya adalah menanamkan pemahaman bahwa sang penyembuh itu adalah Yesus. Jadi orang ini gak cuma dihibur, tapi setelah dihibur maka kemudian didoktrin juga. Di sisi yang lain, saya pernah mendapatkan suatu pendataan di rumah sakit Katolik di Surabaya, bahwa ternyata orang yang dirawat di rumah sakit itu diuji, sebagian tetap dengan obat yang diberikan oleh dokter, tapi untuk penyakit kasus yang sama, sengaja obatnya ini kemudian digantikan oleh vitamin. Jadi obatnya nggak dikasih, tapi semua obat, katakanlah dia minum obat 4 macam, maka 4 macam itu semuanya diganti dengan vitamin. Apa yang terjadi? Dengan disugesti bahwa dia akan sembuh, sembuh ini orang. Tanpa obat ternyata orang ini sembuh. Jadi betul-betul karena pengaruh psikis. Dan memang benar, hampir semua penyakit seperti itu. Dan inilah yang patut kita tengarai. Jadi jangan sampai kalau di antara kita umat Islam mempunyai keluarga yang sakit, jangan sampai dimasukkan dalam rumah sakit mereka. Mereka pun bisa berbuat macam-macam. Dan kalaupun di rumah sakit umum, nah inilah yang dibutuhkan, jangan sampai seseorang itu ditinggalkan tanpa ada yang mendampingi. Karena nanti seringkali dijadikan korban oleh mereka. Bahkan orang koma itu oleh mereka banyak yang dipermandikan atau dibaptis. Dan kemudian tanpa setahu kita itu difoto. Kalau tokoh lumayan, maka setelah difoto akan dipublikasikan sepihak bahwa si Bapak A telah dibaptis. Dan foto-foto seperti itu beredarnya justru di luar negeri. Ujung-ujungnya kenapa kok ke luar negeri? Karena mereka akan dapat dana dari luar negeri untuk mengkristenkan umat Islam. Ujung-ujungnya seperti itu. Baik, Bapak.